Puji nama Tuhan, Shalom. Saya sampaikan selamat sore, selamat bertemu kembali yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari pada petang hari ini kita datang. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Dia, karena Tuhan sudah begitu baik. Dia memberikan kasih-Nya untuk kita, mencurahkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan pada hari ini kita datang kepada Dia, memberikan semua yang terbaik pada Dia. Mari saya undang kita jemaat bagi berdiri dan bersembahkan pujian kita, nyanyian syukur kita untuk Tuhan. Haleluya.
LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja maupun hamba yang akan menyampaikan
kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kehidupan kami, Engkau kuduskan kami, terlebih pengurapan-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami hamba-hamba-Mu ini, supaya setiap pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Darah-darah kami yang lain yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan jaga, lindungi, sertai, segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah pada sore hari ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati gereja-gereja yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari pada malam hari ini kita memberikan satu persembahan yang terbaik buat Dia, persembahan yang berharga, menyukakan Dia lewat pujian kita. Karena Tuhan sudah begitu baik atas kita, Dia rela memberikan nyawanya untuk kita, orang-orang yang berdosa. Haleluya. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu.
yang tinggi di bumi dan di surga, selain hanya daripada Dia Yesus yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita serukan namanya bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja, Dia yang berkuasa atas hidup. Dia akan menyelesaikan asalkan kita percaya dan berharap hati kita tetap ada sukacita. Puji nama Tuhan. Biarlah kita akan siapkan hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yakini firman Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita sadar tak semua yang kita dapati di bumi ini dapat memuaskan kita. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan segala hasrat. Haleluya.
mempersiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada sore hari ini. Haleluya. Puji hormat syukur kami naikkan hadirat Dia Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, atas kemurahan dan rahmat anugerah kasih setia yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami, terutama di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Segala pujian, sanjungan dan setiap jemaat sudah kami naikkan hadirat Tuhan. Biar ini boleh menjadi Tuhan persembahan yang benar-benar layak dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, sebelum kami Tuhan menerima firman-Mu, kami serahkan hidup kami serahkan hati kami Tuhan ke dalam tangan kuasa. Biar kuasa Roh Kudus mengurapi hamba, menguasai setiap pribadi yang hadir pada malam hari ini. Persiapkan hati kami Tuhan sebagaimana tanah yang subur, sehingga nantinya Tuhan tentang firman yang tetap boleh Tuhan bertumbuh berkembang dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami Bapa. Saatnya kami persembahkan hamba-Mu Tuhan yang kami menyampaikan sabda firman. Segala persiapan kami serahkan dalam tangan-Mu, urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang akan berfirman Bapa. Urapi lidah mulut hamba-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi pikiran hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami Tuhan serahkan Tuhan, walaupun pada malam hari ini ada kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa iblis yang masih ada di dalam kehidupan kami, di dalam ruangan ini Tuhan, yang ingin mencuri berkat kami menyatukan hati kami tertib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersih Tuhan dari tempat ini, dan biar kuasa Roh Kudus sendiri Tuhan, akan Tuhan menguasai rumah Bapa. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada malam hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita masih membahas di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, yaitu menjadi hamba Allah. Langsung saja kita buka di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Puji Tuhan, pembahasan yang terakhir berapa minggu yang lalu, yaitu seorang hamba Allah tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Allah harus bisa menuntun orang yang melawan. Di sana dijelaskan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 sampai 26 itu, orang yang suka melawan adalah orang yang masih terikat oleh iblis, terikat oleh kuasa kegelapan. Nah, untuk itu kehadiran hamba Allah itu bukan untuk melawan, tetapi justru sebaliknya untuk menuntun, untuk membimbing, untuk mengarahkan. Karena mereka orang yang masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi kalau ada istri mungkin yang suka melawan suaminya, nggak boleh bertengkar, harus dituntun, harus dibimbing, karena mereka masih dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi kehadiran hamba Allah itu harus menuntun. Ketika ada orang yang melawan kepada kita, tidak kita ladeni dengan kekuatan fisik kita, tetapi sebaliknya kita harus menuntun, harus membimbing mereka supaya mereka terlepas dari jerat iblis.
Dimanapun kita berada, ketika kita menghadapi orang-orang yang suka melawan, tidak harus kita hadapi dengan kekuatan fisik kita, tetapi kita sebaliknya harus menuntut. Itulah kehadiran hamba Allah. Nah, untuk itu di dalam Titus pasal 1:16 itu di sana disebutkan banyak orang itu hanya sebatas mengatakan aku mengenal Allah, tetapi tindakan mereka adalah orang-orang yang menyangkal Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin kita hanya sebatas mengenal secara pengakuan, secara akali, tetapi Tuhan menginginkan kehidupan kita, status sebagai hamba Allah itu harus nyata dalam tindakan kita. Jadi masih banyak orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi tindakannya bukan menunjukkan orang yang mengenal Allah, apalagi hamba Allah, tetapi justru sebaliknya lewat tindakan mereka adalah orang-orang yang menyangkal Tuhan. Nah, untuk itu mari terus kita merelakan hidup kita ini dikerjakan oleh firman Tuhan sampai kita nanti menjadi sama seperti Kristus. Itulah kekristenan. Itulah tujuan Tuhan nanti di atas kayu salib, mengubah status hidup kita dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Statusnya berubah, tindakan kita pun juga harus berubah, harus dibarengi dengan tindakan. Tidak hanya status kita yang berubah menjadi hamba Allah, tetapi tindakan kita pun juga harus menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan bagian yang keempat, yaitu seorang hamba Allah itu harus bersikap adil atau tidak boleh memihak dalam menyelesaikan persoalan. Ya, kita sebagai hamba Allah, ya jemaat ini sebagai hamba Allah, kita semua ini yang ditebus oleh Kristus itu hamba Allah. Jadi ketika kita menyelesaikan persoalan, kita tidak boleh memihak. Tidak ada istilah solidaritas. Kalau orang berbicara masalah solidaritas, benar nggak benar tetap dibela. Itu bukan sikap seorang hamba Allah dalam menyelesaikan persoalan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat, maupun di dalam gereja. Nanti kalau korbannya besar selalu dibela rendah. Salah ya salah. Ya, tidak ada. Hamba Tuhan tidak boleh memihak bila menyelesaikan persoalan. Harus berdiri di tengah. Tidak pihak kanan, tidak pihak kiri. Mana yang salah, ya salah. Mana yang benar, ya dibenarkan. Dan tidak boleh oleh karena hubungan keluarga. Hubungan keluarga pun kalau salah juga salah, jangan dibela, malah tambah salah. Jadi kalau kita sadar bahwa diri kita itu hamba Allah, harus bersikap netral dalam menyelesaikan persoalan. Jadi tidak ada istilah solidaritas. Kalau orang berbicara masalah solidaritas, salah benar tetap dibela, salah juga tetap dibela karena solidaritas. Jadi walaupun ada hubungan keluarga sekalipun, ketika ada masalah tetap salah juga harus salah, tidak boleh dan tidak perlu untuk dibela. Itu sikap seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan. 1 Timotius pasal yang 5. 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ya, ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius sebagai seorang hamba Allah.
Sudah saya katakan mulai dari awal, status hamba Allah atau hamba Tuhan ini bukan jabatan gerejawi, tetapi kita semua yang ditebus oleh Kristus itu adalah hamba Allah. Nah, untuk itu seorang hamba Allah dalam menyelesaikan persoalan kita tidak boleh memihak. Justru kalau orang itu memihak, itu bukan menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru akan membuat persoalan yang baru. Dan memang hidup ini selalu ada gesekan seperti ini. Ketika orang itu berkumpul pasti ada selisih paham. Jangankan berbicara masalah gereja, mau rumah tangga saja yang sekupnya itu lebih kecil, itu seringkali juga ada gesekan, berbeda pendapat, ketidakcocokan satu dengan yang lain dalam sekup yang kecil saja itu bisa terjadi. Apalagi dalam sekup yang besar seperti kita berjemaat. Ya, karena masing-masing orang itu punya pendapat yang berbeda-beda, maka seringkali juga terjadi benturan-benturan ya, ketika ada perbedaan. Ya, kita memang makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, dimanapun kita berada, selalu kita ini membutuhkan orang lain. Ya, di tengah-tengah masyarakat kita jangan eksklusif. Ya, tetap harus bergaul di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, justru di sana kita harus berperan di tengah-tengah lingkungan kita, supaya harapan Tuhan menjadi garam dan terang dunia itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita eksklusif, ya, kapan kita dapat mewujudkan harapan Tuhan supaya kita menjadi garam dan terang dunia? Jadi jangan kita takut untuk berbeda pendapat, terjadi gesekan satu dengan yang lain, itu biasa. Ya, namanya orang berkumpul itu biasa terjadi seperti itu. Ketika terjadi seperti ini, maka kita tidak boleh memihak dalam menyelesaikan persoalan. Ya, jadi harus bertindak adil, bersikap adil. Jadi yang salah juga harus disalahkan, yang benar harus dibenarkan. Ya, puji Tuhan. Apalagi berbicara masalah jemaat, menyelesaikan persoalan jemaat kalau berbenturan satu dengan yang lain itu malah begitu tidak mudah. Tidak dapat. Pasti ada prasangka, waduh, dia dibela. Ya, jadi jemaat Tuhan kalau terjadi masalah tidak boleh bersikap tidak adil. Ya, sama seperti peristiwa yang dihadapi ya, oleh Musa dalam Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 ini. Yang kita baca. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Ketika menyelesaikan persoalan dengan orang Mesir, orang Israel, Musa tidak ada masalah. Ketika dilihatnya orang Mesir
menindas orang Israel, dan dilihat kanan kiri tidak ada orang, langsung dihabisi orang Mesir. Tidak ada persoalan, tidak selesai masalahnya. Tidak ada orang yang tahu kecuali orang yang bersangkutan ini. Tetapi ketika menyelesaikan persoalan sama-sama orang Israel, dan Musa tidak memihak, ya. Kalau kita memperhatikan kalimat ini, ketika keesokan harinya keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah. Jadi Musa ini tahu persoalannya. Nah, itu sebabnya Musa menegur, mengingatkan yang bersalah. Mengapa engkau memukul temanmu? Ya, memang menyelesaikan masalah jemaat itu tidak gampang, tidak mudah. Malah jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau juga akan membunuh kami seperti engkau membunuh orang Mesir? Malah Musa yang jadi korban ketika menyelesaikan masalah sama-sama orang Israel. Jadi untuk menyelesaikan masalah jemaat itu justru tidak mudah, justru tidak gampang. Nah, untuk itu, ya, ketika kita mungkin diperhadapkan dengan masalah seperti ini, ya, mari kita berhati-hati. Dan yang bersalah juga harus mau mengakui kesalahannya, ya. Tidak malah justru sebaliknya, malah berontak seperti orang Israel ini ketika diselesaikan oleh Musa. Ketika tidak ada yang mau mengalah, yang salah pun juga tidak mau mengalah, mengakui kesalahannya, maka membuat persoalan yang baru. Malah justru Musa menjadi korban. Malah dia harus hengkang dari Mesir. Karena persoalan yang dihadapinya tercium oleh Firaun, dan Firaun berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, hal ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita ada persoalan dan diselesaikan, kalau salah juga harus merasa bersalah. Sebenarnya kalau ada yang salah satu mengaku memang salah, ya sudah selesai. Sudah selesai. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kepahitan, terus mogok dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita, karena kita ini adalah hamba-hamba Allah. Ya, puji Tuhan. Di bagian yang keempat, kita tidak boleh memihak ketika kita menyelesaikan persoalan. Seorang hamba Allah yang kelima, yaitu harus bersikap rendah. Rendah di dalam Efesus pasal 4 ayat 2-7 ini yang diwujudkan menghargai karunia orang lain. Kerendahan hati dalam Efesus pasal 4 ini, kita harus bisa menghargai karunia orang lain. Dan memang karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita satu dengan yang lain itu tidak sama, berbeda-beda. Nah, untuk itu kita harus tetap memiliki sikap hati yang bisa menghormati, bisa menghargai karunia orang lain. Karena karunia itu diberikan Tuhan untuk melengkapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
kalau kita baca seterusnya, ya, di sana ada karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada jemaatnya, karunia yang tidak sama, karunia yang berbeda-beda. Nah, untuk itu kita tidak bisa merendahkan karunia orang lain, lalu mengatakan karunia saya lebih hebat, karunia saya lebih mulia daripada yang lain. Tidak, kita tetap rendah hati. Jadi orang rendah hati bisa menghargai karunia orang lain. Ya biasanya orang yang tinggi hati itu ketika orang itu diberi karunia kesombongan, itu biasanya seperti itu. Berarti menganggap bahwa Tuhan yang lain itu bukan apa-apa. Padahal dia juga diberi karunia yang lain, karunia yang berbeda. Ya, orang-orang yang diberikan kelebihan seperti ini, ya karunia, contohnya karunia kesembuhan seperti itu. Wah, ini bisa orang tidak bisa menghargai karunia orang lain. Ya, di sana ada karunia penggembalaan, ada karunia memberitakan Injil. Wah, itu bukan dianggap hal-hal yang sepele. Ya, padahal itu adalah karunia dari Tuhan untuk melengkapi gerejanya. Kenapa Tuhan tidak berikan kepada satu orang? Kenapa karunia itu diberikan kepada semua? Namun berbeda-beda supaya saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, untuk itu kita harus rendah hati, harus lemah lembut, harus sabar. Nah, itu sebabnya ayat yang kelima tadi, kita ini adalah satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Walaupun kita memiliki karunia yang berbeda-beda, kita harus tetap bersatu. Dan kita ini kan digambarkan sebagai anggota tubuh Kristus. Fungsinya tubuh itu memang berbeda-beda. Tangan berbeda dengan kaki. Penciuman berbeda dengan mulut. Nggak sama, tetapi memiliki fungsi satu dengan yang lain. Harus bekerja sama. Nah, itu sebabnya gereja Tuhan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau ada jemaat yang memiliki karunia yang berbeda-beda, itu justru akan melengkapi. Harus bisa bekerja sama, tidak boleh saling merendahkan satu dengan yang lain. Dan saya percaya setiap kita itu pasti ada kelebihan, ada karunia yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, seperti main musik, itu karunia Tuhan. Kita bisa jadi leader, itu adalah karunia. Kita bisa menyampaikan firman Tuhan, itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita sadar bahwa itu karunia Tuhan, kita tidak boleh menganggap yang lain itu lebih rendah. Ya. Dengan karunia yang kita miliki. Ya, biarlah kita tetap bersatu. Jadi kesatuan itu tidak bisa terbangun dengan egoisme. Kesatuan itu bisa terbangun kalau kita ini menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Allah yang rendah hati. Dan percayalah, ketika kita itu tetap menjalin kebersamaan, kita bisa menghargai satu dengan yang lain, kita tetap bisa bersatu. Gereja akan semakin maju. Gereja akan semakin bertumbuh. Tetapi sebaliknya, kalau gereja itu tidak bisa bersatu, jemaatnya tidak bisa bersatu, jemaatnya tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, tidak akan pernah bisa maju. Apalagi kalau saat ini kita sedang punya program untuk
tempat lahan parkir. Itu tidak bisa dikerjakan 1-2 orang, harus kita kerjakan bersama. Kita terus bangun kebersamaan ini. Ya, orang yang diberikan karunia untuk bisa ngatur, tidak masalah ngatur pembangunan ini, karena perlu orang-orang yang seperti ini. Kalau saudara ngerti tentang bangunan, juga sobarkan pikiran saudara. Kalau saudara punya tenaga yang masih kuat, angkat-angkat, serahkan tenagamu. Ya, nah. Dalam pembangunan nanti, ketika pembangunan itu dimulai. Ketika kita diberkati Tuhan dengan keuangan kita yang cukup, persembahkan untuk Tuhan. Dan semua kita lakukan itu bukan untuk mencari nama. Ya. Semua yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Generasi kita ini mungkin dipersiapkan Tuhan ya untuk mempersiapkan generasi yang akan datang. Kita juga bersyukur kalau Tuhan itu mempercayakan hal ini dalam generasi sekarang ini. Apalagi ketika kita bisa untuk mengerjakan itu. Ini anugerah. Itu anugerah Tuhan. Biarlah nanti generasi kita yang akan datang ketika memajukan apa yang sudah kita tanam sekarang ini. Ya, kita berharap generasi kita yang akan datang harus jauh lebih hebat daripada kita. Berbicara masalah pendidikan, ya, generasi yang akan datang malah semakin maju. Nah, sekarang banyak jemaat yang sudah S1, nanti ada yang mau F2, kepada STL kan. Ya banyak, kan semakin maju artinya. Pola pikirnya semakin maju, tapi harus diimbangi dengan rohani yang juga semakin maju. Tidak hanya kecerdasan intelektual kita, IQ kita itu juga harus semakin bertumbuh, harus semakin berkembang. Jadi tidak hanya pikiran kita, pengetahuan kita secara umum yang maju, tetapi rohani kita juga harus maju. Nah, untuk itu harus dipersiapkan sejak dini. Jadi yang masih muda-muda ini persiapkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, sekarang ini sedang dipersiapkan. Nah, kita ini yang sudah berusia ini tidak lama. Kalau saya sudah berkepala 6, kalau saya bisa sampai seperti Ibu Gembala ya, Puji Tuhan sampai 82 itu ya masih 20 tahun. Ya. Kalau enggak ya sudah menyerah apa yang menjadi maunya Tuhan. Yang penting sekarang ini apa yang terbaik yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Lo mau cari apa? Hidup. Ya, apalagi yang sudah kepala 6 ya. Semakin dekat dengan Tuhan. Terus jangan lagi berbuat dosa. Dosa harus mengurangi, semakin hari harus semakin baik, harus semakin mengurangi, semakin mengurangi sampai nanti kita menjadi sama seperti Kristus. Kalau tidak kita mulai sekarang, kapan lagi kalau sudah kepala-kepala 6? Kita berubah. Keburu dipanggil Tuhan, kita belum berubah. Sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita semua, tidak hanya yang kepala 6. Karena berbicara masalah kematian itu misteri. Itu adalah Tuhan yang hanya yang tahu atas batasan kehidupan kita. Jadi kerendahan hati ini harus nyata. Kita sebagai hamba Allah harus bisa menghargai karunia orang lain, walaupun karunia itu tidak sama dengan kita, tetapi karunia itu juga datangnya dari Tuhan yang sama. Ya, puji Tuhan. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati yang kedua. Kerendahan hati yang kedua adalah siap untuk menerima teguran. Jadi orang yang rendah hati itu tidak hanya monggo
sikap memang yang kita perlukan. Tapi gak cukup itu. Kita mungkin tunduk di depan orang, tetapi hati kita apakah juga serendah itu? Serendah fisik kita yang kita tundukkan di hadapan orang. Gak cukup itu. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang siap menerima teguran. Jadi kalau orang gak siap menerima teguran, itu namanya orang yang tinggi hati. Apalagi sudah salah ngeyel, ya. Sudah salah berontak, sudah salah protes. Jadi orang yang rendah hati siap menerima teguran, baik teguran orang lain, apalagi teguran firman Tuhan. Jangan keraskan hati ketika Tuhan itu menegur kita. Justru teguran Tuhan itu dalam kehidupan kita untuk mewujudkan kasih-Nya. Jadi kasih Tuhan itu tidak hanya dicurahkan lewat berkat-berkat yang melimpah atas hidup kita. Teguran itu pun juga bagian dari kasih Tuhan. Coba kalau salah kita dibiarkan binasa. Justru itu ketika kita salah, kita ditegur. Itu kasih Tuhan. Mazmur pasal 51. Ya, langsung saja ayat yang kelima. Ini pengakuan Raja Daud. Ya, ketika ditegur oleh Nabi Nathan, walaupun dia itu seorang raja, seorang pimpinan, ketika dia salah dia akui. Ini yang hebatnya Daud itu seperti ini. Ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukuman. Ini Raja Daud. Ini seorang raja, seorang pimpinan. Kalau dia tersinggung, habisin Nabi Nathan. Mau raja. Ini menunjukkan kerendahan hati Daud. Itu sebabnya Tuhan itu mengasihi Daud. Dia terima dengan teguran itu. Dia terima dengan hukuman Tuhan. Dia tidak protes, ya. Tetapi dia bisa menerima apa yang dilakukan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Ayat yang kelima saya ulangi. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaran. Ini kuncinya. Sadar akan kekurangannya, sadar akan kesalahannya. Kalau orang nggak sadar, repot ini. Ditegur nggak sadar, nggak bolak-balik. Sekali Nabi Nathan dipakai oleh Tuhan untuk menegur, untuk mengingatkan dan dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Setelah salah, nggak dibaleni aneh. Kalau masih mengulangi kembali itu belum sadar. Itu pingsan, nggak sadar. Ya, apalagi kita harus bangun dari tidur kita. Ya, kita harus bangkit. Walaupun dia pimpinan, walaupun dia penguasa, ditegur bawahannya, karena dia seorang imam yang mendampingi. Dia sadar akan kesalahan. Ini kerendahan hati. Dan ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, tidak melawan, tidak protes, tidak berontak, tetapi sadar dan berubah. Ini wujud kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang sadar akan kesalahan kita. Itu menunjukkan kerendahan hati. Walaupun mungkin kita kelihatannya diam ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau pulang kita nggak sadar, itu bukan orang yang rendah
Kalau tidak sadar-sadar tidak akan pernah bisa berubah. Nah itu sebabnya Daud ini dikasih oleh Tuhan. Banyak ayat yang menyatakan kalau dibanding dengan raja-raja yang lain, walaupun tidak sehebat Raja Salomo, tetapi Daud itu selalu dipuji oleh Tuhan. Tidak ada raja seperti Daud yang dikasih oleh Tuhan, yang taat kepada Tuhan. Kalau Raja Salomo itu bisa menjadi raja oleh karena perjanjiannya dengan Daud itu, sampai keturunannya dan melahirkan Mesias, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus, itu dari garis keturunan Daud. Sangat luar biasa. Yuk kita menjadi hamba Tuhan, hamba Allah. Tidak hanya statusnya, tetapi biarlah status itu kita wujudkan dalam satu tindakan kita yang nyata. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang harus memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati.
jaga Bapak terus untuk sampai ke depan pimpin kita di dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita pada malam hari ini. Mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang boleh kami alami rasakan di saat malam hari ini. Ketika kami boleh belajar bagian firman dalam suratan Petrus, bagaimana kami harus hidup sebagai hamba-hamba Allah. Kami dididik, dituntun, dibina agar benar-benar ketika kami mengerti firman, kami bisa mampukan untuk melakukan dalam kehidupan yang nyata. Sehingga firman Tuhan tidak sebatas kami pahami mengerti, namun dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Ketika semua itu dapat dilakukan dengan baik, maka sesungguhnya hidup kami telah menjadi alat kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Dan ada banyak orang mengenal Dikau, bahkan mereka menjadi percaya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang harus dipuji, disembah, bahkan dipercayai sebagai Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar malam ini memahami, mengerti dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kami pulang dengan membawa berkat firman Allah, kemudian dapat dibagikan kepada sesama ketika Tuhan izinkan untuk kami boleh bicara dengan orang lain. Diberkati setiap kami, diberkati hamba bersama keluarga dalam tugas pelayanan di rumah tangga, menggapai kita harapan istimewa dalam menggabungkan tugas pelayanan di tempat ini. Terpuji-puji Engkau Bapa Kekal Kudus selama-lamanya. Hindat jauh daripada kami akan segala bala celaka, apa terlebih wabah penyakit yang saat ini masih terus membawa di tengah-tengah dunia ini. Kiranya perisai iman di dalam Yesus Kristus terus menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami tetap terpelihara dan menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kuasa, firman kehidupan kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita perhatikan kegiatan-kegiatan ibadah Jumat pagi, pertama ada doa, puasa di rumah masing-masing. Jumat sore setengah 7 ada ibadah kamuda di tempat ini. Hari Sabtu ada latihan leader, singer, pemain musik, petugas LCD. Tolong jadwalnya dilihat. Tempat latihan dimulai jam 6 sore. Ya, Minggu ada perjamuan kudus. Artinya ibadah kita dilengkapi dengan perjamuan kudus. Baik ibadah 1, ibadah 2, dan tolong dilihat jemaat ada perubahan jadwal. Ya, yang siang jadi pagi, yang pagi bisa jadi siang. Namun demikian tidak mengikat. Artinya kalau ada kegiatan yang mendesak, mungkin jatahnya siang, mau datang pagi monggo. Jangan terunda ibadah, ya, nggak bisa. Ya. Jadi kita tidak mengekang masalah ini. Ya cuma mengatur saja kalau bisa seperti itu. Tetapi kalau tidak bisa tidak apa-apa. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Bulan ini akan kita adakan baptisan air. Jadi bagi jemaat yang punya putra yang belum dibaptis, silakan mengambil formulir kepada saya. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pertanyaan lain, saya undang semua balik berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian Bapak Bapak.
Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus lewat ibadah kami pada malam hari ini, mulai dari awal hingga selesainya, bahkan Engkau sudah menyatakan berkat-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap menyerahkan Ibu Gembala dalam tangan-Mu, Ibu Sudarmiasi, Ibu Yaya, untuk Bapak Edi Susanto, kami serahkan untuk proses pemulihan anak Moses, Ibu Veronica ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan belas kasih-Mu kepada saudara-saudara kami yang berkumpul dengan kondisi kesehatan saat ini. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa milik Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Rencana perbaikan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Tuhan akan melengkapi segala persiapan kami, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, supaya ada kesehatian dalam mengambil kebijakan, supaya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan para tim di TNI Polri, para sukarelawan yang mendengar langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan yang bercampur tangan dalam proses pemulihannya, jika semakin banyak orang yang disembuhkan, tidak ada lagi penularan. Kami berdoa untuk setiap masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan ketika melakukan segala aktivitasnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sidang Jumat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbing mereka, supaya tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Jadikan jemaat-jemaat yang setia dan mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan hingga jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada rumah tangga, keluarga, anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari belajar saya perguruan tinggi, walaupun sementara waktu mereka harus belajar di rumah, jadikan anak-anak